Halo guys, pada hari ini kita akan membahas tentang tenaga honor kategori 2. Namun sebelumnya, intro dulu. Halo para pejuang CPNS dimanapun kalian berada, saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, saya sebenarnya pada hari ini ingin membuat video pembahasan tentang tes intelijensi umum. Namun, di beberapa grup informasi seputar P3K atau CPNS banyak informasi yang cenderung keliru tentang pengangkatan tenaga honor. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa peraturan pemerintah terkait tenaga honor K2. Langsung saja. Informasi yang pertama yaitu tidak ada pengangkatan secara langsung. Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan RB, Andi Rahardian, menegaskan tidak ada pengangkatan secara serta-merta, melainkan tetap pada prosedur administratif, yakni melalui pendaftaran dan seleksi. Jadi, sejauh ini, tidak ada pengangkatan tenaga honorer langsung menjadi CPNS atau P3K. Jadi, teman-teman, di sini telah ditegaskan oleh Bapak Andi Rahardian selaku Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi bahwa tidak ada pengangkatan tenaga honorer yang langsung menjadi CPNS maupun P3K. Nah, informasi yang kedua adalah kesempatan seleksi hanya satu kali. Merujuk pada pernyataan Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Setiawan Mangsatmaja bahwa secara de jure penanganan ex tenaga honorer kategori 2 oleh pemerintah telah selesai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Dalam peraturan pemerintah tersebut tertulis bahwa tenaga honorer K2 diberikan kesempatan untuk seleksi satu kali. Untuk penanganan ex tenaga honorer K2 yang tidak lulus seleksi, pemerintah memfokuskan penanganan ex tenaga honorer K2 pada pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik, guru dan dosen, dan tenaga kesehatan. Yang ketiga, batas usia tenaga honorer yang dapat mengikuti seleksi PNS. Pada 23 Juli 2018, pemerintah bersama 7 komisi gabungan DPR RI, yakni Komisi 1, 2, 3, 8, 9, 10, dan 11, sepakat untuk membuka kesempatan ex tenaga honor K2 untuk mengikuti seleksi ASN. Di mana disebutkan, untuk ex tenaga honor K2 yang memenuhi persyaratan usia maksimal 35 tahun dapat mengikuti seleksi CPNS sesuai peraturan perundang-undangan, sementara ex tenaga honor K2 yang berusia lebih dari 35 tahun dapat mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jika telah melalui seleksi CPNS ataupun P3K namun tidak lulus, maka para tenaga honorer tersebut diberikan kesempatan bekerja sesuai kebutuhan organisasi. Yang keempat, yaitu kuota penerimaan CPNS tahun 2021. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Cahyokumolo, menjelaskan sejauh ini formasi untuk penerimaan CPNS 2021 masih terbatas. Namun, formasi yang dibuka nanti sangat dibutuhkan hingga ke tingkat desa, seperti guru, bidan, perawat, dokter, penyuluh pertanian, penyuluh KB, penyuluh pekerjaan umum. Menurut Cahyokumolo, untuk guru formasi yang dibutuhkan sekitar 1 juta, sementara penyuluh di bidang kesehatan sekitar 200.000 CPNS. Satu desa, kecamatan itu harus ada ASN yang menjadi penyuluh, ada yang kesehatan, menyangkut skala prioritas dan pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas SDM. Oke teman-teman, informasi tadi bukan bermaksud untuk mengurangi semangat teman-teman. Namun alangkah lebih baiknya pada saat ini kita mempersiapkan diri untuk tes P3K atau tes CPNS yang semakin dekat ini. Oke? Dan jangan lupa ketika teman-teman telah mengikuti tes P3K, teman-teman tidak dapat mengikuti tes CPNS lagi. Jadi harus memilih salah satunya. Oke teman-teman, jadi jika teman-teman memiliki pertanyaan seputar dunia P3K maupun CPNS bisa komen di bawah dan jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya sebagai teman-teman dapat informasi update seputar P3K maupun informasi CPNS tahun 2021. Oke, semangat berjuang!